Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Saya ingin berbagi ijazah atau tata cara membaca surah Al-Fatihah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dapat membantu dikabulkannya berbagai hajat, mulai dari keperluan mendesak, kebutuhan rezeki, hingga pelunas hutang. Sebelumnya, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Untuk sahabat YouTube yang menemukan video ini, Anda adalah orang yang luar biasa. Anda adalah orang yang sangat beruntung, dan semoga kita senantiasa selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah, kesehatan yang berlimpah, kebahagiaan bersama keluarga, serta rezeki yang berlipat ganda. Sholawat serta salam tetap semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita. Tidak ada lain Nabi Agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga saat ini Anda menjadi orang yang tepat, menjadi orang yang sangat beruntung akan jumpanya video ini. Baik sahabat YouTube, keistimewaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dikenal sebagai inti dari seluruh surah-surah dalam Al-Quran karena keutamaan yang sangat luar biasa ini. Al-Fatihah memiliki kedudukan istimewa dalam agama Islam dan dapat digunakan sebagai wasilah atau perantara untuk memohon segala hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan isi dari surah Al-Fatihah yaitu dialog antara Allah dengan hambanya yang membacanya. Dengan memahami dan meresapi makna ayat-ayatnya, diharapkan keyakinan dan keimanan kita akan bertambah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dialog surat Al-Fatihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku membagi sholat Al-Fatihah menjadi dua bagian, separuh untukku dan separuh lagi untuk hambaku." Ketika seseorang membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, saya ulang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah berfirman, hambaku memujiku pada ayat Ar-Rahmanir Rahim,
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah berfirman, "Hambaku telah mengagungkanku saat membaca Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan." Allah berkata, "Hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku." Dan ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah berfirman, "Ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, jelas dalam firman Allah. Allah berfirman, dan ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, Allah berfirman, "Ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Apa yang ia minta Allah menawarkan kepada kita. Tergantung kita mau istiqomah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku yang ia minta. Allah membukakan kesempatan kepada kita. Mintalah kepada Allah. Tentunya ada tata cara bagaimana cara mengamalkannya dan meminta kepada Allah untuk mengabulkan hajat kita dan memperkuat doa untuk memohon terkabulnya segala keinginan kita. Sahabat YouTube, berikut dicatat tata caranya. Yang pertama, ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, berhentilah sejenak dan ulangi ayat tersebut sebanyak 11 kali. Yang kedua, sisipkan doa hajat yang ingin Anda sampaikan dengan penuh keyakinan, seolah-olah Anda berbicara langsung kepada Allah. Entah Anda berbicara memakai bahasa Arab, entah Anda memakai bahasa keseharian Anda, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Inggris, entah itu bisa bahasa Sunda ataupun bahasa-bahasa daerah lainnya. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Yang ketiga, setelah berdoa, lanjutkan membaca ayat berikutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, hingga akhir surah. Misalnya bagi yang terlilit hutang, dapat menambahkan doa pelunas hutang setelah mengulang ayat tersebut sebanyak 11 kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni as'aluka bihaqqil Fatihah wa asrariha an tugdiya anni daini wa an tarzuqani rizqan halalan thayyiban mubarak. Ya Allah, dengan hak dan rahasia Al-Fatihah, lunasilah seluruh hutangku dan berikan aku rezeki yang halal dan berkah. Waktu yang dianjurkan untuk pembacaan amalan ini menurut para ulama, waktu yang terbaik yaitu pada saat sholat tahajud di sepertiga malam. Adapun jumlah pembacaannya, yang pertama yaitu 7 kali, kemudian yang kedua 11 kali, yang ketiga
41 kali, bahkan hingga 100 kali. Semua tergantung pada hajat dan kesulitan yang dihadapi para sahabat sekalian. Jika malam ini dilakukan rutin setelah sholat fardu, cukup membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan tata cara seperti yang dijelaskan di atas. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, itulah tadi pengijazahan. Semoga amalan ini bisa diterapkan dan diamalkan. Semoga segala urusan mendapatkan solusi, segala masalah akan mendapatkan solusi, rezeki yang syarat diluaskan, dilancarkan, dimudahkan atas urusannya, diampuni akan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah. Semoga kita selalu istiqomah, selalu mendapatkan cinta dari Rasulullah, dan tidak akan dicabut akal pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah amalan membaca surat Al-Fatihah sebagai doa agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan ketangguhan iman dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.